Kondisinya mata bilahnya tuh rusak, melot-melot gitu ya. Mata bilahnya tuh peot-peot. Dalam proses pembuatan bilah ini butuh ilmu dan pengalaman juga. Ini penyepuhan kita menggunakan media air, teman-teman. Karena menurut abangnya tadi yang punya golok ini, dia coba sepuh pakai oli, nggak mau keras katanya. Jadi dia mintanya pakai air. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Di sini kita dapat satu pesanan ya. Nggak bisa dibilang pesanan juga sih, ini sebetulnya keluhan dari warga sini juga, tetangga kita juga. Dia punya goloknya ini seperti ini teman-teman kondisinya. Kondisinya mata bilahnya tuh rusak, melot-melot gitu ya. Mata bilahnya tuh peot-peot. Ini dikarenakan biasanya sepuhannya muda teman-teman. Jadi dia bilang kalau ini memang dicoba sepuh sendiri di rumah dengan media oli, kok enggak mau keras katanya begitu. Terus dia asah, ini putihnya ini putih asah ya, bukan putih sepuhan. Diasah kok mudah sekali diasahnya gitu, lembut diasahnya. Pas dicoba tebas-tebas ternyata matanya melot-melot seperti ini ya. Jadi beliau serahkan kepada kita untuk menggarapnya kembali gitu, disepuh ulang begitu ya. Dan ini kita lihat kondisi bilahnya itu juga bengkok ya, punggungnya kayak ular ini, kiri kanan bengkok. Yang tadi mungkin dicoba tebas ke kayu sama beliau, ternyata mata bilahnya peot dan punggungnya bengkok. Oke, jadi kita akan servis lagi golok ini. Dan kalau kita cek ketajamannya juga ini luar biasa, masih tumpul ya, jelas lah masih tumpul. Kondisi mata bilahnya juga seperti itu ya. Kalaupun koyak dia ke kertas ya, koyaknya pun kayak sobek gitu, bukan koyak terpotong gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, kita langsung proses saja golok ini. Kita servis kembali teman-teman. Kita restorasi. Di tahap awal saya pukul-pukul dulu bagian bilahnya teman-teman, karena dia bengkok, lumayan parahnya bengkoknya. Jadi kita luruskan dulu sebelum kita grenda. Ini tidak kita tempah lagi ya, karena pada dasarnya memang golok ini sudah bagus teman-teman. Oke, selanjutnya kita grenda ulang dulu bilahnya ya. Kita bersihkan dulu dengan grenda. Dan jangan lupa pakai pengaman teman-teman, pegangan seperti ini. Jadi kita tidak memegang langsung bilahnya gitu ya. Oke, kita bersihkan dulu bagian mata bilahnya menggunakan grenda kasar seperti biasa ya. Dan di sini perlu diketahui bilah tuh memang bermasalah juga teman-teman. Bagian mata bilahnya juga dia terlalu tebal satu dan apa ya dibilangnya, tidak rata gitu, tidak, masih terlalu parah gitu. Kemungkinan memang pas beliau itu nyerpis sendiri, nyepuh sendiri itu mungkin dipukul-pukul juga beliau gitu. Jadi gitu ya, memang dalam proses pembuatan bilah ini butuh ilmu dan pengalaman juga sebenarnya. Oke, di sini kita poles terus dengan batu kasar, lalu kita poles lagi dengan amplas, dan tidak perlu begitu apa namanya, tidak perlu rapi-rapi banget ya sebenarnya, karena memang permintaannya hanya dibaguskan saja teman-teman, dan juga cukup sulit karena ini bukan tempahan kita juga sejujurnya. Itu ya beda rasanya, tuh beda ya, cara rasa menggrendanya itu karena tempahan itu beda juga gitu. Oke, kita poles terus sampai bilahnya bersih. Dan seperti ini penampakannya teman-teman setelah bersih. Oke, ini sudah cukup bagus, sudah cukup lumayan lah ya daripada yang tadi. Oke, selanjutnya tinggal kita sepuh teman-teman bagian bilahnya. Oke, di sini kita sepuh dulu bagian bilahnya, itu kita bakar teman-teman sampai ke suhu ekstrim ya, sampai ke suhu ekstrim ya. Kalau bahasa kita tuh sampai merah lah gitu ya, sampai mata bilah tuh merah. Di pembakarannya juga ada tekniknya teman-teman. Pastikan arang yang kita gunakan tuh arang yang bagus ya, bukan arang yang kalau diembus pakai blower itu dia meletik-meletik gitu, bukan. Pastikan arangnya bagus, bilahnya kita maju mundurkan sampai merahnya cukup, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini penyepuhan kita menggunakan media air teman-teman, karena menurut abangnya tadi yang punya golok ini, dia coba sepuh pakai oli, nggak mau keras katanya. Jadi dia mintanya pakai air. Ya sebetulnya sama saja ya, media air dan oli, cuman kemungkinan pas dia menyepuh itu menggunakan media oli itu kurang merah teman-teman, pembakarannya kurang matang gitu. Oke, jadi kita hanya mengikuti pesanan saja, dan hasil sepuhannya seperti ini teman-teman. Ini bagian putih, nih bagian yang lebih keras ya daripada bagian hitam, dan ini sudah pas,
sudah kita tempering ketika penyepuhan teman-teman. Jadi penggerendaan nanti kemungkinan kita tidak gerenda sampai panas betul ya. Kita hati-hati juga menggerendanya karena sudah kita tempering. Dan ini kekuning-kuningan itu tandanya sepuhannya pas. Kalau orang-orang Sunda itu menyepuhnya itu kalau putih dia tua, kalau kuning itu sedang teman-teman. Kalau dia menghitam lagi atau membiru, nah itu baru sepuhannya muda. Kita cek juga bilahnya, insya Allah ini aman, sudah tidak baling ya bilahnya. Kalaupun baling ya kita bisa luruskan lagi teman-teman. Cara meluruskan itu kita punya bagian ini ya. Nah ini penjepit seperti ini. Kalau dia bengkok ke kiri kita tekan ke kiri, kalau dia ke kanan kita balik bilahnya, kita tekan lagi dia seperti ini gitu. Nah, itu tekniknya kalau seandainya bilahnya bengkok. Itu lebih aman daripada dipukul ya. Oke, lanjut kita poles dulu teman-teman. Kita poles, kita asah, baru kita tes ketahanannya. Oke, lanjut kita poles dulu menggunakan gerinda nih ya, pakai gerinda amplas susun ya. Kita poles terus, dan di sini memang agak hati-hati teman-teman karena bilah itu tadi sudah kita tempering ya. Jadi kita sediakan air di sini untuk pengamplasan kembali, pembersihannya. Karena kita khawatir kalau sudah ditempering gerendanya terlalu panas juga dia bisa mudah kembali goloknya gitu. Oke, seperti ini tata caranya. Kita amplas terus sampai bersih, jangan lupa bagian sampingnya juga. Dan setelah itu baru kita asah teman-teman. Kita asah secara manual menggunakan batu asah ya. Sini masih menggunakan batu asah. Saya tidak gunakan gerinda lagi kalau untuk mengasah karena ya bukan keahlian saya juga di sana. Sebetulnya bisa juga menggunakan mesin, menggunakan amplas gerinda ya, cuman keahlian kita di batu asah seperti ini saja. Dan setelah selesai, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tak bersihkan begitu apa namanya, tidak begitu mulus lah ya, karena memang bukan tempahan kita juga. Ini dapat lihat mereknya ya, merek pembuatnya. Dan memang guna golok ini sendiri dia untuk serbaguna teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu mulus gitu, bukan untuk disarungin dan sebagainya gitu ya. Pakai sehari-hari juga. Di sini saya gunakan pegangan darurat nih untuk ngetesnya nanti supaya aman saja ya. Karena beliau dia nggak buat gagang di kita. Beliau kemungkinan memang lebih mahir juga membuat gagang. Oke, kita cek dulu ketajamannya menggunakan kertas golok yang udah kita servis tadi ya. Insya Allah nih ke kertas sudah cukup bagus ketajamannya untuk golok tebas, untuk serbaguna ya. Dan sebenarnya kita akan titik beratkan tesnya itu menggunakan kayu teman-teman. Nah, karena memang keluhannya tadi kan dia mata bilah tuh nggak mau keras katanya kan, gitu melot-melot. Jadi kita tes juga menggunakan kayu. Oke teman-teman, di sini kita sediakan kayunya, kayu merbo ya. Ini termasuk kayu keras juga. Yang kalau kata tukang kayu nih rayap pun nggak mampu makannya teman-teman, saking keras kayunya. Kita cek ketahanan bilahnya. Oke, untuk fungsi insya Allah ini sudah enak teman-teman. Dapat lihat potongannya licin ya. Artinya memang terpotong, bukan kayunya pecah. Masya Allah nih, kalau untuk ketajamannya sudah bagus. Jadi seperti itulah ya cara menyervisnya kalau untuk orang-orang sini. Dan ini memang untuk golok serbaguna teman-teman. Jadi ya kondisi seperti ini kita tidak begitu mulus ya membuatnya. Oke, kita cek terus ketahanannya. Dan insya Allah ini menurut kita sudah cukup layak untuk digunakan sehari-hari ya. Sudah cukup layak dibanding tadi ya, dibanding awal tadi. Untuk ketajamannya bisa dibilang landep itu apa ya dibilangnya. Ya udah sering kita jelasin juga lah, dia ketajaman itu enak teman-teman, masuknya itu enak, dia nggak membal gitu kalau dibikin bacok. Oke, gitu aja. Kita cek lagi mata bilahnya teman-teman. Nah, dapat dilihat insya Allah ini aman bagian mata bilahnya, nggak ada rompal, nggak ada melot juga. Insya Allah sepuhannya pas teman-teman. Dan itu dia tadi tata cara membuatnya ya, tata cara nyerpisnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan gitu aja teman-teman, memang video kali ini singkat ya, nggak begitu detail, nggak begitu panjang ya. Ini dia hasil akhirnya. Harapan kita golok ini dapat bermanfaat dengan baik ke penggunanya nanti, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.